Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di Max Film. Di video kali ini gue akan membawakan alur film yang berjudul Danur yang ketiga. Dan bagi kalian yang belum nonton film Danur yang pertama dan keduanya, kalian bisa cek link di deskripsi kalau ada. Danur 3 ini masih melanjutkan kisah dari Risa, seorang gadis indigo. Namun dalam cerita kali ini ada hubungannya dengan santet. Bukan santet sembarangan, melainkan santet hujan. Penasaran kan? Baru dengar santet hujan? Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan Risa yang tengah berada di sebuah bangunan kesenian, yang mana saat itu ada sosok penari yang mengejarnya. Sampai akhirnya Riri yang mengagetkannya. Riri ini adiknya Risa yang sudah tahu bahwa kakaknya ini bisa melihat hantu. Jadi Riri tidak heran jika melihat kakaknya sering bengong atau ngomong sendirian. Namun sebenarnya Risa ini ingin sekali merasakan kehidupan normal layaknya orang-orang yang lain. Bahkan sekarang Risa juga sudah memiliki pacar yang bekerja di sebuah stasiun radio yang bernama Dimas. Malam itu Risa ingin mendengar suara dari pacarnya melalui radio. Namun setiap Risa mengganti channel radio, tiba-tiba saja channel itu berganti sendirinya. Yang Risa tahu pasti itu ulah dari teman-teman kecilnya. Peter. Sebenarnya Risa sudah sangat terganggu dengan keusilan teman-temannya itu. Namun maksud dari temannya itu sebenarnya hanya ingin mengajak Risa bermain saja. Namun karena Risa sekarang sudah besar, jadi Risa sudah sangat jarang bermain dengan teman-teman kecilnya itu. Kami tidak ingin tidurmu terganggu, Risa. Setelah itu, untuk memulai harinya yang baru, Risa berencana untuk merayakan ulang tahun pacarnya. Risa pun menyiapkan semuanya, dari membuat hiasan dan tidak lupa juga mengundang teman-teman kantornya Dimas. Bahkan Risa juga merapikan mainan-mainan teman-teman kecilnya itu, karena sebenarnya Risa tidak memberitahu Dimas bahwa dia bisa melihat hantu. Bahkan memiliki teman-teman hantu yang tinggal bersama dengan Risa. Karena sebenarnya dia takut Dimas menilai dia sebagai sosok yang aneh. Aneh, yang punya teman tapi hantu, yang suka ngomong sendiri. Ya kayak kamu. Sebelum acara dimulai, Risa memberitahu teman-teman hantunya agar tidak mengganggu acara nanti malam. Oh iya, teman-teman hantunya ini bernama Peter, Johnson, William, Henrik, dan Hans, bagi yang lupa ya. Namun sebenarnya mereka ingin mengajak Risa bermain karena sudah sangat lama sekali Risa tidak bermain bersama mereka lagi. Namun jawaban Risa malah sedikit menyakiti hati mereka. Hari ini untuk aku dan teman-teman aku. Singkat cerita, pesta ulang tahun Dimas pun dimulai. Namun tiba-tiba saja Risa melihat mainan mobil-mobilan yang hidup dengan sendirinya. Risa pun langsung mendatangi mereka dan langsung marah kepada mereka semua. Tidak bisa bermain dengan kalian. Kamu sekarang tidak seru. Setelah itu salah satu teman-temannya Dimas ceritanya mau bikin vlog tentang acara ulang tahun itu. Namun tiba-tiba ketika temannya itu mau masuk ke toilet, temannya itu malah mendengar nyanyian yang sering dinyanyikan Risa untuk teman-teman kecilnya. Namun sebelum dicek ke dalam, temannya yang lain memanggilnya karena acara sudah selesai. Ton. Ketika teman-temannya Dimas sudah pamit pulang, Risa yang sedang menelpon adiknya untuk menyuruhnya pulang karena sudah larut malam, sekaligus di luar juga sedang hujan deras, menyuruh adiknya itu hati-hati ketika jalan pulang. Namun tiba-tiba Risa mendengar suara dari loteng tempat teman-teman kecilnya berada. Dan ketika Risa mendatangi teman-temannya, ternyata teman-temannya itu meminta Risa untuk menggantung boneka pengusir hujan, sekaligus menyanyikan lagu agar hujannya berhenti. Karena entah mengapa mereka semua tampak ketakutan ketika hujannya turun. Hujan, Risa, kami takut. Namun Risa menganggap bahwa mereka ini hanya cari perhatian saja dan menyuruh mereka untuk diam karena Dimas masih ada di bawah. Namun tiba-tiba ada sosok yang masuk ke dalam rumah Risa yang membuat anak-anak itu lari ketakutan. Oh iya, ceritanya ini di gaibnya, jadi Dimas nggak lihat kalau ada sosok yang masuk ke rumah Risa. Oke, lanjut. Dimas yang sedang membersihkan ruangan tiba-tiba saja dikagetkan dengan letusan balon dan malah menjatuhkan gelas yang membuat tangan Dimas terluka. Risa yang melihat itu langsung mengira bahwa teman-temannya itulah yang mengganggu Dimas. Dan terlihat Risa begitu kesal. Karena Riri sudah datang, Dimas juga segera untuk pamit pulang. Setelah itu Risa langsung melampiaskan marahnya kepada teman-teman kecilnya itu.
karena Risa sudah sangat lelah dan dia sebenarnya hanya ingin hidup normal dan memiliki teman manusia, bukan hanya hantu saja. Tapi anehnya, teman-teman kecilnya itu tidak muncul di hadapan Risa. Dan ternyata anak-anak itu sedang bersembunyi dari sosok yang sudah masuk ke rumah Risa sebelumnya. Yang mereka tahu bahwa sosok itu memiliki niat yang jahat. Setelah itu kita diperlihatkan Risa yang sedang duduk sendirian, yang mana Risa sedang melanjutkan tulisan novelnya tentang kehidupannya sebagai gadis indigo. Dan sebenarnya Risa sedikit galau karena dia sepertinya sudah berucap kasar kepada teman-temannya. Namun sebenarnya Risa hanya ingin hidup normal saja. Dan terbesit dalam hati Risa bahwa andai saja dia bisa menutup mata batinnya. Dan tiba-tiba Gerbang dialog ini bisa kututup rapat. Bisakah? Bisa. ada sosok yang bernama Kartika yang mengatakan bahwa Risa bisa menutup mata batinnya dan menyuruh Risa untuk mengikuti kata-kata dari Kartika seperti sebuah mantra dengan menggunakan bahasa Sunda. Ya, kalian bisa dengar sendiri. Kenyawa sabapoekna. Risa pun mengikuti kata-kata dari Kartika, dan setelah itu Risa yang mengecek ke lantai atas tiba-tiba saja tidak melihat teman-temannya di sana. Tiisna Tirta. Malam harinya Dimas menelpon Risa kaget karena dia melihat mata pacarnya itu bengkak dan menyuruh Risa untuk segera istirahat. Namun tiba-tiba sosok yang menyeramkan yang datang ke tepat mukanya Risa. Di tempat yang lain, ternyata teman-temannya Risa masih bersembunyi dari sosok yang datang sebelumnya. Karena sosok itu ternyata tidak bisa datang ke tempat mereka bersembunyi. Namun mereka juga sebenarnya mengkhawatirkan keadaan Risa. Namun Risa tidak tahu bahwa ada sosok yang sedang mengincarnya. Tapi Risa bagaimana? Keesokan harinya Dimas yang sedang video callan dengan Risa kaget karena melihat mata Risa semakin parah dan menyuruh Risa untuk pergi ke dokter. Namun Risa agak males mau ke dokter karena dari kemarin hujan deras. Mendengar hal itu Dimas kaget karena dari kemarin di tempat dia panas dan tidak ada hujannya. Namun ketika Dimas ingin mengatakan lebih lanjut, Risa ingin izin ke toilet dan setelah itu ada sosok yang muncul. Hanya saja Dimas juga tidak melihatnya. Kan di sini terang benderang dari kemarin. Setelah selesai video callan, Risa pun melanjutkan tulisan novelnya. Namun anehnya, banyak halaman novelnya tiba-tiba saja menghilang. Serta ada tetesan air hujan di sofa yang kita tahu itu bekas dari sosok itu duduk yang membuat tempat itu basah. Namun Risa tidak bisa melihatnya. Namun Risa masih bisa mencium bau danur. Yang belum tahu bau danur itu ada bau mayat ya. Oke, lanjut. Yang Risa kira itu mungkin bau teman-temannya. Namun ketika Risa cari ke kamarnya, ternyata teman-temannya tidak ada di sana. Dan tiba-tiba saja Risa mendengar suara dari baskom tempat genteng yang bocor. Dan ketika Risa mendekati baskom itu, Peter? setelah itu Risa pun langsung mengecek tulisan novelnya karena Risa kira semuanya berawal dari hilangnya beberapa halaman pada novelnya. Ketika Risa masih cek novelnya, tiba-tiba saja adiknya yang baru pulang dari sekolah mengatakan jika hujannya hanya ada di rumah mereka. Teman-teman Riri, di rumah mereka nggak ada yang hujan. Mendengar hal itu, Risa pun langsung mengingat flashback tentang teman-temannya dulu yang menyuruh Risa untuk menggantung boneka pengusir hujan ketika hujannya datang. Risa pun dengan cepat menggantung boneka hujannya, sekaligus menyanyikan lagu pengusir hujan. Namun sampai malam hari, hujan itu tidak berhenti. Risa pun mengatakan kepada Riri bahwa sebenarnya hujan ini bukanlah hujan biasa. Dan Risa juga tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi. Riri pun mengusulkan kepada Risa kenapa tidak tanya saja ke teman-teman kecilnya Risa. Namun Risa dengan nada yang sedih sebenarnya dia sudah menutup mata batinnya. Dan sepertinya itu tindakan yang salah besar. Ini pasti bukan hujan biasa, Rik. Teteh dan teman-teman di Teteh, Rik. Risa juga menunjukkan bahwa halaman-halaman novelnya yang hilang ternyata halaman tentang cerita teman-teman kecilnya Risa, yang membuat Risa juga khawatir dengan teman-teman kecilnya itu. Banyak halaman di novel Teteh yang hilang. Teteh
tentang Peter dan teman-temannya. Setelah itu, Risa yang ketiduran di sofa tiba-tiba saja. Namun Riri yang mendengar teriakan dari Risa langsung keluar dan menanyakan apa yang terjadi. Namun anehnya, Risa dengan santai menjawab, "Oh, nggak apa-apa kok." Gak apa-apa. Tapi pagi harinya, tingkah Risa menjadi aneh karena Riri yang mengajak Risa ngomong malah dicuekin. Bahkan mata Risa juga semakin parah, yang membuat teman-teman kecilnya Risa kasihan dengan Risa. Di tempat yang lain, Dimas yang sedang melihat rekaman temannya sedang vlog di rumah Risa merasa aneh karena dia mendengar lagu yang berasal dari toilet. Lalu Dimas yang khawatir dengan Risa langsung menelpon Risa, namun tidak ada jawaban dari Risa. Dan Dimas juga menelpon adiknya Risa, takutnya Risa kenapa-kenapa. Tapi ternyata Riri sudah ada di kantornya Dimas yang sengaja menemui Dimas karena dia khawatir dengan keadaan kakaknya sekarang. Sedangkan di tempat Risa berada, ternyata Risa memainkan pianonya untuk memanggil teman-teman kecilnya itu. Namun anehnya, salah satu temannya itu mengatakan jika itu bukan Risa. Itu bukan Risa. Dan setelah itu, tiba-tiba saja Risa mendengar suara bisikan yang menyuruhnya untuk memanggil mereka. Yang mana ternyata sosok itu mengincar teman-teman kecilnya Risa. Di tempat Riri berada, ternyata Riri akan memberitahu soal rahasia kakaknya yang bisa melihat hantu kepada pacarnya, yaitu Dimas. Percaya hantu? Kembali ke tempat Risa, setelah mendengar bisikan itu, Risa langsung takut dan segera beribadah. Dan tiba-tiba saja Risa bisa mendengar suara bisikan teman-teman kecilnya yang bernama Peter, yang mengatakan kepada Risa agar Risa menyelamatkan dirinya karena Risa dalam bahaya. Si mendengar kalian. Mendengar itu, Risa kaget bahwa dia bisa mendengar suara dari temannya karena Risa kira jika dia sudah menutup mata batinnya. Tapi Peter pun menjawab bahwa mata batin Risa sebenarnya tidak tertutup. Dan ternyata sosok itu sebenarnya sudah menipu Risa. Maafkan aku menutup mata batinku. Selamatkan dirimu. Risa, dia menipumu. Dan mantra yang diucapkan Risa sebelumnya bukanlah mantra untuk menutup mata batinnya Risa. Dan setelah itu, Risa pun didatangi sosok itu yang menyuruh Risa untuk memanggil teman-teman kecilnya Risa. Panggil mereka! Melihat Risa yang diincar oleh sosok itu, teman-teman kecilnya Risa malah muncul dan membantu Risa. Namun makhluk itu langsung menangkap teman-teman kecilnya Risa. Tapi tidak lama dari situ, Dimas dan Riri sudah sampai di rumah dan melihat keadaan Risa yang menangis karena teman-temannya telah ditangkap oleh sosok itu. Bahkan Risa terus menyanyikan lagu untuk memanggil teman-temannya. Namun teman-temannya tidak muncul-muncul juga. Asli ini sungguh sedih sih. Dimas yang mendengar lagu itu langsung teringat bahwa sepertinya dia pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Dan diperlihatkan rekaman vlog itu ternyata yang menyanyikan lagu itu di toilet adalah salah satu temannya Dimas yang bernama Reina. Dan flashbacknya ternyata Reina juga bisa melihat teman-teman kecilnya Risa dan berniat mengambil teman-teman kecilnya Risa adalah Reina. Kalian mau nggak jadi teman aku? Setelah tahu itu semua, Risa dan Dimas pun pergi ke alamat Reina yang mana terlihat rumah yang begitu besar, namun rumah itu sepertinya sudah lama ditinggali dan sangat berantakan. Dan ketika Risa masuk ke rumah Reina, tiba-tiba saja pintu rumah itu tertutup sendirinya yang membuat Dimas harus mencari jalan masuk lainnya. Tenang. Tapi Risa yang ada di rumah itu sendirian tiba-tiba saja mendengar suara piano. Risa pun langsung mengikuti suara piano itu dan terlihat Reina yang langsung menyerang Risa. Sedangkan di tempat Dimas berada, ternyata Dimas menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang ada peti mati. Dan terlihat ada sosok yang menyeramkan di dalam peti itu. Akhirnya Dimas pun pergi dari ruangan itu, namun sebelum pergi, Dimas melihat lembaran koran yang di dalamnya terdapat berita tentang santet hujan. Yang ternyata ayahnya Reina adalah seorang dukun santet hujan yang meninggal setelah diamuk massa.
yang mana terlihat kalung yang dipakai dukun itu persis dengan kalung yang sering dipakai oleh Rena. Jadi hujan yang selama ini di rumah Risa itu adalah santet yang dikirim oleh Rena. Kembali ke tempat Risa, yang mana Risa sadar dari pingsannya setelah melihat teman-teman kecilnya itu sudah ditangkap oleh Rena. Rena pun menceritakan alasannya mengapa dia mengincar Risa. Kenapa, Ren? Yang ternyata ketika Risa masih kuliah, Rena pernah melihat Risa sedang bermain dengan teman-teman kecilnya itu. Dan Rena juga sebenarnya ingin bermain dengan Risa dan teman-teman kecilnya itu. Kita main di tempat lain aja yuk, Risa. Tapi entah mengapa teman-teman kecilnya Risa terlihat takut dengan Rena, yang membuat Rena sedikit kecewa dengan Risa karena sebenarnya Rena hanya ingin seorang teman saja. Aku hanya ingin berteman dengan kalian. Namun puncaknya ketika setelah lulus kuliah, Rena yang bekerja satu kantor dengan Dimas bertemu lagi dengan Risa. Rena yang berharap bisa berteman dengan Risa, tapi Risa malah mengatakan jika Risa tidak ingat pernah bertemu dengan Rena sebelumnya, yang padahal mereka itu adalah teman satu angkatan di perkuliahan. Oh ya? Tapi kayak kita nggak pernah ketemu ya? Mendengar hal itu membuat Rena sangat marah dan langsung pergi ke rumahnya untuk mengambil sebuah kalung ayahnya agar bisa mengirim santet hujan kepada Risa. Dan malam ini Rena berniat untuk mengakhiri hidup Risa. Sama seperti korban bapak. Tapi ternyata kalung yang menjadi sumber kekuatan Rena sudah diambil oleh Dimas ketika Dimas melompat ke arah Rena untuk menyelamatkan Risa sebelumnya. Dan Dimas pun langsung menghancurkan kalung itu. Dan sontak saja sosok yang menyeramkan itu pun langsung menghilang, serta teman-teman kecilnya Risa pun bisa bebas dan langsung mendatangi Risa. Setelah kejadian itu, teman-teman kecilnya Risa pun berpamitan kepada Risa karena mereka ingin Risa berteman dengan manusia, bukan dengan mereka, serta merasakan hidup normal seperti manusia lainnya. Risa, kami harus pergi. Terima kasih untuk mainan yang kamu berikan. Tapi Risa sebenarnya tidak ingin kehilangan mereka karena sebelumnya ketika Risa tidak bisa melihat teman-teman kecilnya itu, Risa merasa hidupnya sangat kesepian. Hidup aku tuh tidak normal ketika kalian menghilang. Tapi teman-temannya Risa tetap memutuskan untuk pergi karena dengan mereka pergi, Risa tidak akan pernah diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan lagi. Dan setiap ada pertemuan, selalu ada perpisahan. Wah, asik dah. Dan film pun tamat. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.